Sumatra. Emas hijau yang rapuh di sebuah pulau yang pernah disebut paru-paru Nusantara. Tumbuh rimbun hutan yang menghidupi sungai, menghidupi tanah, dan menghidupi manusia. Namun hari ini, hutan itu tak lagi bersuara. Ia digantikan lautan hijau baru bukan hutan, tapi barisan tanaman bernilai ekonomi. Mereka menyebutnya emas hijau, kelapa sawit. Tapi ada satu hal yang jarang dikatakan. Emas hijau ini berdiri di atas akar yang rapuh. Jauh lebih rapuh dari pepohonan tua Sumatera yang ia gusur. Bagian satu, warisan yang dilenyapkan. Sumatera dulu bukan sekadar pulau. Ia adalah simfoni alam. Pepohonan setinggi puluhan meter mengikat tanah dengan akar yang menjalar, menembus bumi, menopang bukit-bukit. Pohon-pohon itu bukan sekadar makhluk hidup mereka, adalah fondasi geologi, pagar alami terhadap bencana. Ketika hujan turun, akar pepohonan tua menahan air, menyimpannya perlahan, mengalirkannya pelan ke sungai. Tidak ada banjir besar, tidak ada longsor, tidak ada desa hilang dalam semalam. Hutan Sumatera adalah benteng, dan benteng itu kini tinggal nama. Ketika hutan dibuka, suara mesin menggantikan kicau burung, kayu-kayu jatuh, tanah terkelupas, dan segerombolan bibit sawit ditanam dalam barisan yang teratur seperti pasukan kecil yang siap berbaris menuju keuntungan. Sawit disebut berkah ekonomi, disebut masa depan perkebunan, disebut penyelamat devisa negara. Bahkan banyak pejabat menyebutnya sebagai keajaiban hijau Indonesia. Namun satu fakta tak pernah mereka ucapkan. Kelapa sawit adalah tanaman yang berdiri di atas akar dangkal, tidak menembus dalam seperti meranti, tidak kuat mencengkeram tanah seperti damar, tidak punya struktur raksasa seperti pohon hutan tropis yang usianya bisa ratusan tahun. Emas hijau ini sebenarnya rapuh. Bagian 3, akar dangkal, permulaan masalah. Kelapa sawit rata-rata hanya memiliki sistem akar sedalam 30-80 cm. Akar itu menyebar dangkal, menyerap air cepat, tapi tidak mengikat tanah kuat. Berbeda jauh dengan pohon hutan Sumatera yang akarnya menembus 2-3, bahkan 4 meter ke tanah. Hutan asli menciptakan ikatan tanah seperti anyaman raksasa. Ketika sawit datang dan hutan pergi, anyaman itu hancur. Tanah menjadi longgar. Air tidak lagi diserap perlahan, tetapi langsung dihantam, mengalir, membawa lumpur dan pasir. Inilah sebab mengapa daerah sekitar kebun sawit sering mengalami banjir bandang, longsor, sungai keruh, kekeringan di musim kemarau. Sawit tidak salah, ia hanya tanaman. Yang salah adalah mengganti sistem hutan tropis yang kompleks dengan tanaman industri tunggal yang dangkal. Bagian 4, sungai yang kehilangan napas di Sumatera. Sungai adalah nadi negeri, dari Sungai Batanghari, Musi, hingga Kampar semuanya dulunya menjadi jalur kehidupan. Tetapi ketika sawit mendominasi lereng bukit dan bantaran sungai, ritme itu berubah. Saat hujan deras, air turun seperti peluru. Tanah yang tak lagi terikat pohon, hanyut ke sungai. Lumpur menumpuk, membuat sungai dangkal. Ketika kemarau, akar sawit menyerap air besar-besaran. Sungai mengecil, surut, bahkan mati. Sungai yang dulu tenang berubah murka, lalu melemah seperti dada tua yang sulit bernapas. Penduduk yang dulu mandi, mencuci, bahkan mencari ikan, kini bertanya-tanya, sungai ini kemana perginya? Bagian 5, desa yang tersesat di tengah emas hijau. Di balik kejayaan sawit, ada kisah-kisah sunyi yang tak masuk berita. Di banyak desa, tanah adat diganti sertifikat perusahaan. Hutan tempat bermain anak-anak diganti pagar besi. Satwa yang dulu jadi legenda kampung harimau, gajah, siamang hilang entah kemana. Para petani yang menjual lahan demi janji kesejahteraan sawit, akhirnya bekerja sebagai buruh di atas tanah yang dulu mereka miliki. Itulah ironi emas hijau. Ia menjanjikan kekayaan, tetapi membawa ketergantungan. Bagian 6, ketika hujan tak lagi berkawan dengan sawit. Bayangkan satu sore di kaki gunung Bukit Barisan, awan gelap datang, hujan turun deras. Di masa hutan masih berdiri, air akan pelan turun mengikuti akar-akar raksasa. Kini, air menghantam daun sawit yang sempit, memantul turun langsung ke tanah seperti hujan di atas seng. Tanah itu tak kuat menahannya. Terjadilah aliran permukaan besar. Tarit-tarit, jebol. Kebun-kebun berubah menjadi sungai lumpur. Desa-desa di bawah bukit disapu banjir. Akar sawit tidak salah. Yang salah adalah ekspektasi manusia yang menganggap sawit mampu menggantikan hutan tropis. Hutan itu sistem, sawit itu tanaman. Sistem tak bisa digantikan hanya dengan profit. Bagian 7,
satwa yang terusir, harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu. Terenggiling semua binatang ini dulu punya rumah. Kini, rumah itu menjadi barisan sawit. Satwa tidak makan buah sawit, tidak minum di parit-parit perusahaan, tidak bisa hidup di lantai kebun yang panas dan kering. Maka mereka turun ke kampung. Dan manusia menyebutnya konflik. Padahal yang konflik adalah kebutuhan ruang yang tak lagi terpenuhi. Bagian 8, ilusi keberlanjutan. Banyak yang berkata sawit kini sudah berkelanjutan. Ada sertifikasi, ada standar, ada laporan. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibohongi. Tidak ada satupun tanaman industri monokultur yang bisa meniru fungsi ekologis hutan tropis Sumatera. Tidak dalam 10 tahun, tidak dalam 50 tahun, bahkan tidak dalam 200 tahun. Sawit akan terus menjadi tanaman ekonomi, tetapi ia tidak akan pernah menjadi hutan. Bagian 9, alam menagih harga. Hari ini kita melihat banjir makin sering, longsor makin besar, air bersih makin sulit, desa makin terancam. Ini bukan bencana alam, ini tagihan alam. Ketika kita menukar hutan bergenerasi dengan kebun monokultur yang akarnya dangkal, alam tidak marah. Ia hanya menyesuaikan diri dan manusia menerima akibatnya. Bagian 10, masa depan yang bisa dipilih. Sumatera tidak harus kembali ke masa lalu, tetapi Sumatera bisa memilih masa depan yang lebih seimbang. Sawit tetap bisa ada, tetapi harus berdampingan dengan hutan lindung, daerah tangkapan air, koridor satwa, sungai yang dipulihkan, masyarakat adat yang kembali mendapat ruang. Emas hijau boleh menjadi sumber ekonomi, tetapi jangan sampai menjadi sumber bencana. Penutup, hutan Sumatera tumbuh ratusan tahun. Ia hilang dalam hitungan 1 generasi. Sawit tumbuh cepat, untung cepat, tetapi akarnya dangkal. Dan akar yang dangkal tidak bisa menopang masa depan. Emas hijau mungkin mengisi kas negara, tetapi hutan asli mengisi napas bumi. Pada akhirnya, pilihan kita sederhana, ingin kaya sesaat atau hidup selamanya.